سيدنا محمد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكاها مولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita akan melakukan aktivitas yang sangat mulia di mata Allah. Aktivitas yang apabila kita melakukan aktivitas ini dengan ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum, tidak ada satu kelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan dalam hidup mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan limpahkan kasih sayang untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka akan didekati, diiringi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut, ya, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita dalam mempelajari Al-Quran ini ikhlas karena Allah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang sederhana ini. Ikhwani al-ahibba, malam hari ini kajian kita melanjutkan kitab tafsir Ibnu Katsir Dimashqi rahimahullahu taala, dan kita malam hari ini akan memasuki pembahasan ayat ke-55 dan 56 dari surat Al-Baqarah. Dua ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa apa artinya wa, Pak? Dan, ya. Ini sudah sering kita baca kata wa ini. Wa artinya dan, id ingatlah. Qultum asalnya qala. Qala itu berkata. Qultum kalian berkata. Ingatlah ketika kalian pernah berkata. Kalian di sini maksudnya adalah Bani Israel. Ya. Ayat ini adalah ayat Madaniyah. Ayat yang turun di kota Madinah. Di kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan komunitas orang-orang Yahudi. Dengan komunitas keturunan Bani Israel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka akan peristiwa yang pernah terjadi kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka dahulu pernah berkata, "Ya Musa, ya wahai Musa," Nabi Musa alaihissalam. Lan ini artinya tidak. Tapi ada perbedaan antara lan dan la. La juga artinya tidak. Tapi kalau lan ini artinya tidak akan selama-lamanya. Enggak akan selama-lamanya. Jadi tidak yang lebih keras lagi. Lan, tidak akan selama-lamanya, nu'mina, kami beriman, laka kepadamu wahai Musa, hatta sehingga. Nara di sini dari kata ra'a, ya artinya melihat. Kalau bulan Ramadan, awal Ramadan kita sering dengar itu istilah ru'yatul hilal. Apa itu ru'yah? Melihat hilal. Hilal itu bulan. Nah, itu satu akar kata tuh. Nara, ra'a, ru'yah. Ya. Sampai kami melihat Allah. Ya, jadi kata Bani Israel, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah. Jahratan. Apa itu jahrah? Jahr.
Kita ingat ya, ada istilah bacaannya jahar, bacaannya sir. Salat yang jahar itu apa? Salat subuh, ya, maghrib, isya, itu jahar. Jahar itu apa? Jelas. Kalau sir, ya, tersembunyi. Jadi maksudnya apa? Hatta narallah, sampai kami melihat Allah jahratan, dengan jelas. Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqah, fa maka akhadhat, menimpa, kum, kepada kalian, as-sa'iqah, petir. Maka kalian ditimpa petir, disambar petir. Wa antum, dan kalian, tandurun, menyaksikan peristiwa itu, melihat peristiwa itu. Thumma, kemudian, ba'athna, ini dari kata ba'atha, ya ba'athu, artinya bangkit. Ya. Ada istilah bi'thah. Ya. Jadi sebelum Nabi hijrah disebutnya masa bi'thah. Hijrah kan ke Madinah, tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah. Itu sesudah Nabi hijrah. Kalau Nabi belum hijrah disebutnya tahun pertama bi'thah. Itu artinya tahun pertama Nabi dibangkitkan jadi Nabi. Nah, tahun pertama bi'thah. Tahun kedua bi'thah. Tahun pertama bi'thah, usia Nabi berapa? 40 tahun. Tahun kedua 41. Tahun ketiga 43. Demikian perhitungan. Maka bi'thah, ba'atha, ini artinya bangkit. Thumma ba'athna, kemudian kami bangkitkan, kum, kalian. Mim ba'di, setelah mautikum, mati kalian. Tadi kan di sambar petir gitu kan, mati mereka. Kemudian sesudah itu kami bangkitkan kalian, sesudah kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, Bapak-bapak ikhwatal iman rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 55-56 ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa di ayat sebelumnya? Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kezaliman yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Ya, zalim. Zalim itu apa? Zalim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan zalim kita sudah bahas, itu ada 3 macam. Kita biasanya kalau dengar kata zalim, ini yang terbayang itu hanya zalim kepada manusia. Padahal kezaliman itu tidak hanya kepada manusia. Ada 3 macam bentuk kezaliman. Ya. Dan kezaliman ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah, apa kezaliman yang pernah dilakukan oleh Bani Israel dahulu? Ya, mereka melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu mereka menyekutukan Allah. Ya, jadi kezaliman itu ada 3 macam. Pertama, kezaliman kepada Allah, ini kezaliman paling besar. Kemudian yang kedua, kezaliman kepada manusia yang lain. Ini yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat. Kita pernah nyakitin orang, kita pernah memfitnah orang, kita pernah ngambil harta orang. Ya. Di dunia mungkin kita bisa lepas dari pengadilan dunia, kita bisa berkelit, kita bisa sewa pengacara, kita bisa cari backing. Meskipun ya, kita pernah menzalimi orang, tapi di akhirat nggak akan bisa lepas kita. Maka kezaliman kita kepada manusia ini bisa membuat kita bangkrut nanti di akhirat. Muflis, kata Rasulullah SAW. Nah, ini kezaliman yang kedua. Ada lagi kezaliman yang ketiga, yaitu apa? Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Yaitu apa? Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Jadi orang melakukan dosa itu sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri, sedang menyakiti dirinya sendiri, sedang mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini zalim ini, 3 macam ini. Dari 3 macam zalim ini, kezaliman yang paling besar apa? Kezaliman dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, memberikan fasilitas hidup untuk dia, ya, menghidupkan dia, memberikan rizki kepada dia, memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan dia. Dia membangkang kepada Allah. Dia menyekutukan Allah. Maka ini kezaliman yang besar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, di ayat sebelumnya kita lihat dulu Bani Israel pernah melakukan kezaliman yang sangat besar, itu menyekutukan Allah. Sesudah Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka dari penjajahan Firaun. Mereka duluan dijajah ya, oleh Firaun. Ya kan? Dibunuh anak-anak laki-laki mereka. Dihinakan perempuan-perempuan mereka. Mereka terjajah dan kemudian dibebaskan oleh Allah dari penjajahan tersebut. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan Firaun yang pernah menzalimi Bani Israel ini kemudian dihancurkan oleh Allah di Laut Merah. Sesudah mereka meraih kemerdekaan itu, malah kemudian mereka mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan. Allah kan. Maka ini yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu. Apa kata Buya Hamka? Betapa banyak bangsa-bangsa yang telah merdeka dari penjajahan, mereka malah mengikuti tradisi para penjajahnya. Jadi kemerdekaan itu tidak cukup. Ya, kemerdekaan itu tidak cukup. Kemerdekaan fisik itu tidak cukup. Satu bangsa yang merdeka, mereka harus punya kejelasan visi hidup. Sehingga jangan sampai dia malah mengikuti ya, tradisi penjajahnya. Ini kan penjajahnya Bani Israel siapa? Firaun. Firaun dulu nyembah berhala. Firaun nyembah berhala dulu. Selain dia ngaku sebagai Tuhan, sebagai dewa, dia juga menyembah patung-patung itu. Makanya di piramid-piramid itu kita temukan banyak patung-patung, itu patung dewa Ra, patung macam-macam dewa-dewa. Nah, ini Bani Israel yang tadinya kaum bertauhid, setelah bebas dari penjajahan Firaun malah ikut-ikutan tradisi penjajahnya, menyekutukan Allah, menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada Bani Israel ini. Dan mereka melakukan kezaliman ini di saat Nabi Musa sedang dipanggil oleh Allah. Nabi Musa enggak ada di tengah-tengah mereka. Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Arba'ina yauman di Bukit Tursina mengambil kitab Taurat. Ketika Nabi Musa datang membawa kitab Taurat, Nabi Musa menyaksikan kaumnya telah menjadi kaum yang menyekutukan Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk bertaubat. Bagaimana taubatnya? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian sendiri. Wah, itu taubatnya semua. Jadi taubatnya kaum Nabi Musa itu berat, Pak. Ya. Kalau kita taubat sekarang mudah. Cukup kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Udah ringan begini juga malas kita lakukan. Ya Allah. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak punya dosa, tak punya kesalahan, setiap harinya tidak kurang istighfar berapa kali, Pak? 70 kali. Atau dalam riwayat yang lain 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Cukup kita taubat itu ucapkan istighfar. Nah, ini dahulu kaumnya Nabi Musa disuruh taubat dengan apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Yang pernah nyembah berhala, nyembah patung sapi, bunuh diri. Ya. Yang orang tuanya mendapati anaknya pernah menyembah sapi, ya bunuh anaknya. Maka mereka saling membunuh dan sesudah itu dihentikan. Dan Allah menerima taubat mereka. Subhanallah. Tapi sesudah membunuh ini, mereka tidak akan dihukum lagi di akhirat kan? Ya kan? Mereka nggak akan dihukum lagi di akhirat. Ketika mereka sudah membunuh diri mereka sendiri di dunia sebagai bagian dari taubat mereka, mereka tidak akan dihukum lagi di akhirat. Nah, ini keindahan syariat Allah. Ya, syariat Allah mungkin kalau kita lihat dengan mata kepala ya, sebagaimana ini syariat Nabi Musa misalnya, kok kejam banget gitu ya. Taubat aja harus bunuh diri gitu. Kalau kita lihat dengan mata kita, itu syariat Nabi Musa. Syariatnya Nabi Muhammad SAW juga mungkin ada yang kalau dengan mata kita itu kelihatannya kejam itu. Misalnya syariat apa? Syariat rajam. Tahu rajam, Pak? Rajam itu dilempari batu sampai mati. Iya. Siapa yang terkena hukuman had rajam ini? Yaitu para lelaki muhsan, para lelaki perempuan yang sudah menikah dan kemudian dia berzina. Maka hukumannya adalah dirajam.
dilempari batu sampai mati. Ya. Supaya nggak lari, orangnya itu dipendam di tanah sampai seukuran dada, kemudian lempari batu sampai mati. Ya. Ini kemarin ya, beberapa hari yang lalu wafat ini salah seorang tokoh muslim. Ya, Ustadz Ja'far Umar Thalib, pimpinan Laskar Jihad. Ya, dulu ya pernah ada konflik di Poso, di Ambon. Ya, kaum muslimin diserang di Ambon. Kemudian turunlah Laskar Jihad ini. Ya, menyeimbangkan situasi. Nah, kemudian di akhir perjalanan Laskar Jihad ini, ya, ditemukan ada seorang anggota Laskar Jihad yang berzina. Ya, ada sweeping di tempat prostitusi di Ambon, kemudian ditemukan ini ada seorang anggota Laskar Jihad yang berzina. Ditanya, ngaku dia. Setelah ngaku, anggota Laskar Jihad ini minta untuk dihukum. Ini perhatikan Pak, seseorang itu baru bisa dihukum rajam atas pengakuan. Pengakuan. Ya. Ada dua syaratnya. Yang pertama ngaku, yang kedua disaksikan oleh 4 orang dia pernah berzina. 4 orang menyaksikan dia pernah berzina, dan menyaksikannya itu terang-terangan gitu. Perzinahan itu seperti timba masuk ke sumur. Jadi nggak bisa kalau sekedar, oh dia masuk nih ke tempat prostitusi nih, oh, zina pasti nih. Nggak bisa. Bisa aja pas masuk situ ngobrol-ngobrol doang, dia kan nggak zina gitu. Nggak bisa juga pakai CCTV, pakai, ini jelas-jelas ada videonya nih, dia zina. Nggak bisa. Harus dengan mata kepala sendiri, ya 4 orang tuh melihat bahwa dia berzina, baru bisa dihukum rajam. Atau ngaku. Makanya kalau opsi yang kedua ini hampir nggak pernah ada dalam sejarah Pak. Hampir nggak pernah ada orang yang dihukum rajam gara-gara disaksikan 4 orang secara langsung. Nggak pernah ada. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang nggak pernah ada. Selalu akhirnya orang yang terkena hukum rajam itu adalah karena dia ngaku. Dia ngaku, saya zina. Dan setelah itu dia minta dirajam. Ya Allah. Minta Pak dirajam. Dari zaman Nabi itu ada seorang sahabiah begitu juga. Ngaku dia, ya Rasulullah, saya telah berzina. Wanita Ghamidiyah. Kata Nabi, betul kamu berzina? Iya. Apa buktinya? Ini saya hamil ini. Betul kamu berzina? Iya, ini hamil. Oh kalau gitu sudah. Lahirkan dulu anakmu. Udah lahir anaknya dibawa kepada Nabi, ya Nabi ini. Anak hasil zina saya. Oh kalau gitu susui dulu anakmu. Susui berapa lama Pak? 2 tahun. Kenapa Nabi nyuruh begitu? Karena bisa jadi nanti dia berubah pikiran, nggak minta dihukum. Kalau dia berubah pikiran, nggak minta dihukum, bebas dia dari hukuman. Tapi ternyata enggak. Setelah 2 tahun datang lagi wanita itu. Ya Nabi ini, anak saya saya susui, sudah bisa makan roti sekarang. Hukum saya. Dihukum akhirnya wanita Ghamidiyah. Ya. Dilempari batu, memercik darahnya itu kepada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memaki perempuan itu. Dan apa kemudian kata Nabi? Wahai Sa'ad, demi Allah, kalau darah wanita Ghamidiyah ini dibagikan, kalau taubat wanita Ghamidiyah ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya taubatnya wanita Ghamidiyah ini lebih besar daripada taubatnya seluruh penduduk kota Madinah. Subhanallah. Jadi sama ini tadi ya, kasus yang tentara Laskar Jihad ini di Ambon, yang ngaku kepada kaum muslimin dan minta kepada Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah ini untuk dihukum. Minta Pak, minta dihukum. Ya. Ketika dia sudah ditimbun itu, seorang ustadz mendatangi. Betul, kamu gak mau berubah pikiran. Kamu boleh mencabut pengakuan kamu. Kalau kamu cabut pengakuan kamu bebas. Kata dia, enggak, saya gak mau berubah pikiran. Tetap hukum saya. Ada permintaan terakhir, ada. Apa permintaannya? Saya ingin cium tangan guru saya, Ustadz Ja'far Umar Thalib. Akhirnya dikabulkan cium tangan. Setelah itu dilempari batu. Lihat. Yang melempari batu siapa? Ini teman-temannya, guru ngajinya melempari batu sampai dia mati. Kita lihat dengan mata kepala kita ini kayak kejam gitu. Padahal apa Pak? Demi Allah, orang-orang yang mengaku bahwa dia telah melakukan kesalahan dan akhirnya dihukum di dunia, meskipun hukumannya itu hukuman mati, demi Allah dia terbebas nanti di akhirat.
nggak dihukum lagi di akhirat. Terbebas dia dari api neraka. Subhanallah. Kita yang nggak dihukum, Pak. Yang melakukan dosa di dunia ini, banyak kan dosa kita nggak dihukum di dunia, belum tentu terbebas dari hukuman di akhirat. Nah ini kita lihatnya jangan dengan mata kepala, dengan akal kita, tapi lihat dengan iman, dengan kacamata iman. Kalau kita lihat dengan kacamata iman, subhanallah. Orang-orang Bani Israel yang dahulu bertaubat dengan membunuh diri mereka, maka sesungguhnya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebelumnya ya. Kita masuk sekarang ayat berikutnya. Ya. Di ayat berikutnya ada kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Sesudah mengajak kaumnya ini bertaubat, Nabi Musa alaihi salam mengajak 70 dalam satu riwayat, yang riwayat ini juga dikuatkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-155. Nabi Musa ya memilih, wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya ya untuk bertaubat. Jadi tadi taubat dengan bunuh-bunuhan tadi sudah selesai. Nabi Musa menganggap ini enggak cukup ini. Kita harus taubat sungguh-sungguh ke tanah suci. Tanah suci bagi kaum Nabi Musa adalah di wilayah Tursina, di bukit Tursina. Maka diajaklah ini 70 kaumnya ini, 70 orang lelaki pilihan ini ke bukit Tursina limiqatina, pada waktu yang telah ditentukan. Falamma akhadathu rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya. Ketika Nabi Musa bersama dengan 70 orang pengikutnya itu sampai di bukit Tursina, tiba-tiba terjadi gempa bumi di bukit Tursina itu. Ya. Maka Nabi Musa berkata, apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami, membinasakan aku dan mereka, ya, karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Siapa yang dimaksud orang bodoh tadi? Orang-orang yang telah menyembah sapi betina tadi. Ya. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Sesungguhnya ini semua adalah cobaan dari engkau, cobaan keimanan dari engkau, yang karena cobaan ini maka ada orang-orang yang tersesat dan ada pula orang-orang yang kau beri hidayah. Engkaulah waliyuna, pelindung pemimpin kami, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Jadi Nabi Musa membawa 70 orang ini ke bukit Tursina, dan sesudah sampai di bukit Tursina, Nabi Musa meminta 70 orang ini untuk bertaubat kepada Allah. Tapi apa kata 70 orang ini? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, padahal ini udah 70 orang pilihan, ini bukan orang sembarangan. 70 orang ini berkata, kami enggak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Masya Allah. Sampai kami melihat Allah. Ya. Permintaan melihat Allah dengan mata kepala ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedangkalan pemikiran mereka. Orang-orang yang dangkal pikirannya, yang rendah pemikirannya, mereka menjadikan penglihatan mereka sebagai standar kebenaran. Ya kan? Mereka menjadikan pandangan mereka, penglihatan mereka itu juga sebagai standar keinginan. Standar kebenaran dan standar keinginan dari apa? Dari penglihatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang rendah akalnya. Lihat anak kecil. Anak kecil, ya, misalnya anak kita yang masih usia 3 tahun, 4 tahun. Kita tawarin permen. Nah, ini ada permen coklat yang dia suka misalnya. Mau nggak kamu coklat? Oh, mau. Ya. Gimana kalau misalnya coklat ini papa simpan, kamu akan dapat 2 coklat, mau atau tidak? Mau nggak? Nggak mau. Dia udah lihat itu coklat enak. Dia mau coklat itu hari ini. Ya kan? Dia jadikan apa? Standar keinginan itu adalah apa yang dia lihat.
bukan apa yang dia bayangkan. Kalau kita bilang nanti kamu dapat 2 coklat besok, 2 coklat besok kan itu yang dibayangkan, dia nggak mau, dia mau yang sekarang aja lah, ya kan? Itu orang-orang yang rendah pemikirannya. Mohon maaf, binatang juga begitu, ya kan? Itu kalau kita mau nangkap monyet itu, konon di India itu kalau orang mau nangkap monyet, itu dengan apa? Dengan meletakkan toples berisi kacang. Toplesnya itu mulutnya sempit, tapi di perut toplesnya itu besar gitu. Nah, kacang itu dimasukkan di dalam situ banyak sekali, sehingga monyet ketika ingin mengambil kacang itu dia akan ambil kacang itu dan dia akan ambil sebanyak-banyaknya, dia akan rauk sebanyak-banyaknya. Ketika dia rauk sebanyak-banyaknya dia nggak bisa keluarkan tangannya dari toples itu. Ini toplesnya berat itu, nggak bisa keluarkan. Ketika dia berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari toples itu, datanglah itu para pemburu, akhirnya ditangkap itu monyet. Kenapa? Dia tertarik dengan apa yang dia lihat, ya kan? Padahal kalau dia misalnya ambil sedikit aja, kemudian ambil lagi sedikit, dia bisa terbebas. Jadi orang-orang yang rendah akalnya akan menjadikan apa yang dia lihat itu sebagai standar keinginan. Demikian juga orang-orang yang rendah akalnya akan menjadikan apa yang dia lihat itu sebagai standar kebenaran. Oh, ini yang benar nih apa yang kita lihat nih. Padahal tidak semua yang kita lihat itu benar secara ilmiah. Ya enggak? Kita memasukkan tongkat ke dalam air, ke dalam kolam, tongkatnya lurus ketika masuk ke dalam kolam bengkok. Padahal tongkat itu lurus atau bengkok? Bengkok. Lurus. Mata kita melihat bengkok. Kita melihat rel kereta api dari ujung, nyatu itu. Itu yang kita lihat nyatu. Padahal relnya terpisah. Ya. Tidak semua yang kita lihat itu benar. Dan tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Ya kan? Listrik nggak bisa kita lihat. Tapi ada nggak? Ada. Gaya gravitasi nggak bisa kita lihat. Ada nggak? Ada. Nah, orang-orang yang rendah akalnya, dia menjadikan apa yang dia lihat itu sebagai standar kebenaran. Makanya masyarakat yang primitif, dahulu ketika mencari Tuhan, dia akan lihat sosok yang bisa dia lihat. Dia lihat gunung, wah, dia sembah gunung. Dia lihat pohon besar, dia sembah pohon besar. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku ini, ada bintang. Bintang ini indah. Maka jadikan bintang sebagai Tuhan. Ini bukan Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan ya, ini mohon maaf, ini sering sekali orang keliru membaca ayat ini. Sehingga menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu dulu nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari. Enggak Pak, ini konteksnya Nabi Ibrahim sedang berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, itu bintang, lihat bintang. Ketika bintang itu terbenam, ternyata ada yang lebih besar dari bintangnya, itu apa? Bulan. Nah ini kita jadikan bulan sebagai Tuhan. Ketika bulan terbenam, ternyata ada yang lebih besar, matahari. Wah, kita jadikan matahari sebagai Tuhan. Ketika matahari terbenam, ya berarti semuanya terbenam. Kata Nabi Ibrahim, kita akan menyembah Allah yang tidak pernah terbenam. Tuhan yang tidak pernah terbenam. Jadi masyarakat yang primitif begitu, dia akan jadikan sosok yang dia bisa lihat itu sebagai sesuatu yang dia sembah. Diciptakan itu patung-patung yang bisa dia sembah. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu tidak selalu apa yang bisa kita lihat. Betapa banyak di alam semesta ini hal-hal yang tidak bisa kita lihat, namun benar adanya. Ada benar. Kita bisa rasakan. Kita bisa melihat jejak-jejak keberadaannya, jejak keberadaan listrik, jejak keberadaan gaya gravitasi. Nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa
menyaksikan jejak-jejaknya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lihat, tapi kita bisa rasakan jejak keberadaannya. Makanya itu ilmu pertama dalam tauhid. Ya. Keberadaan sesuatu menunjukkan adanya pencipta sesuatu itu. Ya kan? Keberadaan meja ini menunjukkan apa? Adanya tukang buat meja. Keberadaan mikrofon menunjukkan apa? Keberadaan mikrofon menunjukkan adanya yang buat mikrofon. Demikian seterusnya. Maka keberadaan alam semesta ini cukuplah menjadi bukti akan keberadaan Allah yang menciptakan alam semesta. Dan itu tak bisa dibantah dengan akal sehat manusia. Bahkan Pak, kalaupun misalnya ya, misalnya Tuhan itu bisa kita lihat. Tuhan menunjukkan ya, sosoknya di muka bumi, turun misalnya dari langit, tunjukkan. Apakah orang-orang yang melihat Tuhan dengan mata kepalanya itu pasti akan beriman juga? Enggak juga, Pak. Kan bisa saja dia akan berkata ini. Qad saharna Muhammad, nih Muhammad sudah menyihir kita. Oh ini sihir nih, ini ilusi nih. Ini semua cuma bayangan. Ini semua hologram ini halusinasi doang ini. Ini kan begitu kan? Orang-orang yang tidak beriman tetap saja akan menyangkal keberadaan Allah meskipun dia bisa lihat. Tapi memang penglihatan itu akan memuaskan syahwat kita. Memuaskan keinginan tahuan kita. Makanya ketika kaumnya Nabi Musa meminta seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Lalu mereka ditimpa dengan sa'iqah. Sa'iqah ada beberapa maknanya di sini. Di sini disebutkan fasami'u sautan. Mereka mendengar ada suara yang keras. Ada lagi makna yang kedua, sayhatun minas sama', ada teriakan dari langit. Ada lagi makna berikutnya, as-sa'iqah nar, api yang menyambar dari langit. Kalau di ayat ini disebutkan sa'iqah itu, ya, sa'iqah itu mengakibatkan rajfah. Jadi sesudah kilat terjadilah rajfah, gempa yang menyebabkan kemudian mereka mati. Ini mereka belum lihat Allah, baru lihat makhluk ciptaan Allah, baru lihat kilatan api, mereka sudah mati. Nggak mungkin, Pak. Kita ingat peristiwa Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mi'rajkan ke langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini adalah titik terdekat seorang makhluk bisa menemui Al-Khaliq. Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Pohon sidr, pohon bidara. Al-Muntaha itu artinya ujung. Jadi di Sidratul Muntaha itu ada pohon bidara yang besar. Di titik itulah malaikat Jibril berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apabila aku melangkah satu langkah, niscaya aku akan terbakar. Malaikat Jibril aja nggak bisa itu, lewat Sidratul Muntaha. Apabila aku melangkah, niscaya aku akan terbakar. Maka malaikat Jibril mundur dan Nabi SAW maju. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah. Para ulama menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat langsung Allah, tapi hanya melihat cahaya Allah. Gak bisa, hanya bisa melihat cahaya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Sholat berapa waktu? 50 waktu. Lihat betapa pentingnya sholat ini. Sampai-sampai ketika Allah perintahkan Rasulullah dan umatnya untuk melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah untuk naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah tanpa perantara. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa menemani. Ini agungnya perintah sholat ini.
Ya, jadi kita nih manusia biasa tidak akan mungkin bisa melihat zatnya Allah ketika kita masih hidup. Kita sudah wafat, kita memiliki kesempatan untuk melihat wajah Allah. Dalam surat Yunus ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina amanu al-husna." Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan al-husna. Kebaikan. Apa al-husna di sini? Kata para ulama tafsir, al-husna maknanya adalah al-jannah, mereka akan masuk surga. Wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan, dapat bonus. Selain masuk surga, mereka dapat bonus. Bonusnya apa? Kata para ulama, ru'yatullah, mereka melihat wajah Allah. Ini ayat Al-Quran. Hadis Nabi yang mendukung ya, argumentasi bahwa kita nanti akan melihat wajah Allah di surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kata Rasulullah SAW, ya, di tengah malam bulan purnama Rasulullah kumpulkan para sahabatnya. Lantas Rasulullah menunjuk bulan purnama dan bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tadhamuna fi ru'yatihim. Kalian tidak akan dihalangi oleh kabut saat melihat wajah Allah. Kalian tidak akan dihalangi oleh kabut saat melihat wajah Allah itu. Apa syaratnya? Fa in istata'tum an tughlabu 'ala salatin qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha faf'alu. Syaratnya adalah hendaknya kalian mengalahkan diri kalian sendiri untuk melaksanakan salat sebelum terbenam matahari dan sebelum terbitnya matahari. Maka kerjakanlah dua salat itu. Sebelum terbenam matahari maksudnya salat apa? Salat wusta, salat asar, salat pertengahan. Sebelum terbit matahari, salat apa? Salat subuh. Maka dua salat ini, dua salat yang utama. Yang apabila seseorang menjaga dua salat ini secara tepat waktu, ya, di awal waktu, berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ziyadah, tambahan ketika masuk surga, yaitu apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Nah ini Pak, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar yang datang dari Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, aliran-aliran yang sesat itu, mereka nggak yakin bahwa kita kalau masuk surga bisa lihat wajah Allah. Ya. Kalau di dunia, jelas nggak bisa kita lihat. Ya. Bahkan Nabi Musa sendiri nggak bisa lihat. Ini kaum pilihannya Nabi Musa minta lihat wajah Allah, nggak bisa. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian ayat berikutnya, thumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mati kan itu, disambar petir. Kemudian sebagian enggak mati, sebagian melihat kawan-kawannya mati. Yang mati ini dibangkitkan lagi oleh Allah. Thumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita lagi jalan nih berdua sama kawan kita. Kawan kita kejeblos got. Masuk got. Kita lihat kawan kita jatuh. Kita sedih, kita tolong kawan kita, tapi kita juga bersyukur. Alhamdulillah, saya nggak masuk got. Itu gara-gara jalannya belakangan. Ya. Jadi tidak semua penyesalan itu duluan. Ada penyesalan yang belakangan. Yaitu penyesalan orang yang berjalan beriringan, yang di depan masuk got. Enggak nyesel ya. Saya enggak nyesel belakangan. Ya. Karena yang depan masuk got. Kira-kira kayak begitulah. Jadi kita ketika melihat ada orang yang terkena musibah, padahal kita nyaris juga kena musibah, maka kita akan bersyukur, alhamdulillah saya nggak kena musibah. Ya. Itu makna pertama kata para ulama. Makna yang kedua, ini ada makna yang dalam Pak.
Makna yang kedua, ini adalah makna syukur bagi orang-orang yang sudah merasakan kematian tadi. Kan mati kan tadinya. Kalau ini syukur bagi orang yang melihat kawannya mati, kemudian hidup, dia bersyukur. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah makna syukur bagi orang yang sudah mengalami kematian itu, kemudian dihidupkan oleh Allah. Maka hendaknya orang yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah ini, hendaknya dia bersyukur. Kenapa? Karena dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kejadian membahayakan. Hampir-hampir saja kita mati misalnya. Misalnya kita mungkin ada di antara kita yang pernah sakit parah. Ya, udah antara hidup dan mati. Tapi ternyata kemudian Allah memberikan kesempatan kita hidup lagi. Ada nggak di antara kita itu? Ya. Mungkin ada yang pernah mengalami musibah, kecelakaan. Hampir-hampir saja kita mati gitu. Serempet ternyata hidup gitu. Ya. Mungkin kita pernah mengalami peristiwa yang berbahaya gitu. Dan ternyata Allah berikan kesempatan kita hidup selamat gitu. Subhanallah, bagi orang-orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kepada dia kesempatan hidup. Karena orang apabila telah meninggal, banyak yang menyesal. Ya, orang sesudah meninggal itu menyesal, Pak. Ya. Dalam surat Al-Fajr itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah celakanya aku. Dulu aku menyia-nyiakan hidupku. Orang yang sudah mati itu nyesel semuanya. Yang nyesel apakah orang ahlul maksiyah saja? Enggak. Orang yang soleh juga nyesel ketika udah mati. Orang yang soleh nyesel, ya Allah kenapa saya ketika masih hidup enggak banyak tahajud. Ya Allah kenapa saya ketika masih hidup saya kurang berbakti pada orang tua. Kenapa saya enggak infak sebanyak-banyaknya? Kenapa saya enggak bantu orang miskin? Kenapa saya... Itu orang soleh, Pak, bukan orang yang ahlul maksiyah. Apalagi orang yang ahlul maksiyah yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, nyesel banget itu ketika mereka mati. Makanya di antara permintaan orang yang meninggal itu apa? Dia minta dihidupkan sejenak saja, sebentar saja, semenit saja. Untuk apa? Untuk lakukan sholat 2 rakaat. Subhanallah, sholat 2 rakaat yang hari ini kita anggap remeh gitu. Kita masuk masjid, malas kita sholat. Tahiyatul masjid itu langsung duduk aja. Kita anggap remeh itu sholat 2 rakaat. Itu merupakan impian orang-orang yang menghuni kubur hari ini. Mereka ingin dihidupkan oleh Allah sejenak saja untuk sholat 2 rakaat. Subhanallah. Nah, hendaknya kita yang pernah mengalami ini peristiwa-peristiwa bahaya, hampir mati, hendaknya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Nah, ini pelajaran yang luar biasa besar ya dari 2 ayat ini. Yang pertama apa? Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa kita sandarkan dengan penglihatan kita. Betapa sering penglihatan kita ini tertipu. Makanya kita sandarkan kebenaran ini berdasarkan argumentasi ilmiah, ya, berdasarkan dalil-dalil ilmiah, yaitu dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadis, dengan akal sehat kita. Ya. Itu standar kebenaran kita. Ya. Ilmul yakin, ilmu yang membawa kita kepada keyakinan. Kemudian yang kedua, ada hikmah luar biasa besar. Hendaknya kita mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kepada kita hari ini. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, menjaga ya diri kita dan keluarga kita dari fitnah dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah.